ya. Ya, Ini ya. testimoni pribadi ya. Jadi tidak ada Ya, ya. kesuksesan karena kebetulan. Karena ada rumusnya adalah Allah bisa karena biasa. Orang akan bisa melaksanakan sesuatu karena dia biasa melakukan. Training makes perfect. Jadi kalau mau menghasilkan yang sempurna ya berlatih. Kalau dalam bahasa Jerman namanya Übung macht den Meister. Nah, jadi banyak berlatih itu akan menjadi master, akan menjadi ahli gitu. Finlandia itu tidak mengenal anak bodoh ya itu ya. Tidak mengenal anak bodoh. Jadi semua anak itu punya talenta masing-masing. Sehingga para guru pendekatannya adalah individual. Jadi bukan rata-rata. Jadi sepenting nilainya sebenarnya rata bukan. Jadi pendekatan itu. Mungkin dia tidak pandai matematika, tapi jangan dikira walaupun tidak pandai matematika, tapi dia pandai menyanyi. Strategic planning itu dulu saya belajar di Australia ini, belajar strategic planning itu ini. Jadi kita itu harus punya direction, punya tujuan. Mau kemana kita akan pergi, gitu ya. Tapi kan ada cara belajar beda-beda, setiap negara beda. Sama di Jerman juga tidak mengenal manusia bodoh. Jadi hanya dia yang terdidik atau tidak. Nah gitu. Supaya kita menjadi yang kompeten, yang punya value. Jadi kalau hidup itu ada value, nanti akan dihargai di masyarakat itu. Kalau nggak ada value nanti ini, karena persaingan itu adalah karena kita punya value, gitu ya. Value karena kita melalui namanya belajar. Hidup itu ibarat sebuah perjalanan. Cita-cita adalah rute tujuannya, pendidikan sebagai alat transportasinya. Sedangkan belajar adalah komponen vital dari alat transportasi itu, sehingga membuatnya bisa bergerak dan berjalan sampai tujuannya. Tak penting Anda terlahir dan berdiri di mana, asal ada rute jalan yang dituju, memilih kendaraan yang tepat, pada saatnya akan sampai pada tujuan Anda. Ia adalah Dr. Sumarno yang telah membuktikannya. Meski terlahir dari keluarga sederhana, berkat menyematkan cita-cita dan gigih mewujudkannya. Dengan tekun belajar dan taktis dalam menentukan cara belajar, ia berhasil selalu menjadi juara di sekolahnya, mendapatkan beasiswa dan bahkan hingga menjadi sarjana. Kuncinya ia pegang, belajar dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Begitu berkarir, ia pun mendapatkan apresiasi karena prestasi yang ditorehkannya. Studi jabatan tanpa dicari dan diminta, datang sendiri karena layak dan dipercaya. Saya Rahmat Widodo sejam ke depan akan memandu Anda untuk berbincang dengannya, menggali inspirasi dan keteladanan yang bisa dipetik dan menjadi pemantik untuk semangat kita semua. Dengan tema menjadi merdeka dengan merdeka belajar. Menurut Bapak sendiri, sebenarnya seperti apa sih Bapak? Apakah benar ya? Belajar itu harus merdeka Bapak ya? Dan menurut Bapak itu seperti apa sih konsep dalam belajar dengan merdeka itu seperti apa Bapak? Ya, pada dasarnya kita itu punya padanan-padanan dalam belajar ya. Tadi apa namanya, kita membedakan ruang kelas saja ya. Ruang kelas zaman saya dulu, ruang kelas itu dibatasi dinding ya, kanan, kiri, depan, belakang. Terus di depan ada papan tulis, ada segitiga, ada mistar 1 meter, ada penghapus, ada kapur, ada meja. Itu sampai hari ini memori ruang kelas itu ya seperti itu. Nah sekarang definisi ruang kelas sekarang sudah bergeser. Ruang kelas itu sudah tidak ada dindingnya, gitu ya. Ruang kelas itu sekarang bisa di kantor, bisa di rumah, bisa di bandara ya. Karena ini TIK ini, alat infrastruktur TIK itu menjadi ruang kelas juga.
ya kan? Iya, iya. Kita ini kan kelas juga kita komunikasi live streaming ini ya. Iya, Ini betul, adalah Pak. ini pembelajaran ya. Iya, iya. Nah, saking itunya apa namanya? Memang istilah Merdeka Belajar itu kan dilonceng oleh Pak Nadiem Makarim ya, Pak Mendikbud ya. Iya, Sebenarnya kan iya, iya. dari dulu juga sudah ada ya, namanya Iya, prinsip dari Merdeka Belajar itu. Memang belajar yang menyenangkan. Dulu ada istilah pakem ya. paham. Apa itu? Apa pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan ya. Oh, Ada paikem ya, ada interaktif, menyenangkan ya. iya, iya. Ada apa CBSA, catat buku sampai habis. Oh, Bukan iya. maksudnya cara belajar siswa aktif kan gitu kan. Iya, iya. Catat buku sampai habis, cara belajar siswa aktif. Susah. Kemudian juga kalau di Finland banyak orang itu memikirkan padanan ya atau benchmarking ke apa negara namanya Finlandia ya. Finlandia itu tidak mengenal anak bodoh ya itu ya. Iya. Tidak mengenal anak bodoh. Jadi semua anak itu punya talenta masing-masing. Sehingga para guru pendekatannya adalah individual. Jadi bukan rata-rata. Jadi sepenting wah, nilainya sebenarnya rata bukan. Jadi pendekatan ideal. Mungkin dia tidak pandai matematika, tapi jangan dikira walaupun dia nggak pandai matematika, tapi dia pandai menyanyi. Mungkin dia nggak pandai menyanyi, nggak pandai matematika, tapi dia pandai menari, ya. Iya, iya. Jadi itu. Jadi dia tidak menguasai materi tertentu, mapel tertentu, tapi dia punya talenta yang lain. Itulah pendekatan, makanya pembelajaran sekarang itu adalah namanya adalah pendekatan individual. Ya. Iya. Dulu pembelajaran itu adalah teacher center. Iya. Jadi semuanya belajar guru. Ya. Pokoknya apa yang dikatakan guru itulah ilmunya, ya. Apa yang diberikan guru itulah sumbernya. Jadi guru sebagai sumber segala sumber. Zaman saya dulu gitu ya. Iya, iya, benar. Guru saya gitu ya. Tapi sekarang bukan. Sumber adalah di mana saja dan bisa dipelajari kapan saja. Tengah malam boleh, dini hari boleh, pagi hari boleh. Kenapa? Di mana sumber belajar? Di internet, ya kan? Iya, Sumber belajar itu sudah namanya di internet. Ada guru yang maha pandai, yang pinter ya, bukan mahal lah, yang pinter. Iya, gitu. Mbah Google, ya gitu ya. Iya. Itu begitu kita tanya kata kunci, dia akan menjawab. Bukankah dia akan menjadi penunjuk sumber belajar? Nah itu, sehingga sekarang ini dinamakan Merdeka Belajar itu adalah kita mau belajar kapan saja, boleh. Mau belajar dengan siapa saja, bisa. Mau belajar apa saja, ada. Ya, tergantung kita mau arahnya kemana. Nah ini arah kemana ini penting juga. Ini dalam prinsip strategic planning. Strategic planning itu dulu saya belajar di Australia ini, belajar strategic planning itu ini. Jadi kita itu harus punya direction, punya tujuan. Mau kemana kita akan pergi, gitu ya. Tadi kan ada cara belajar yang beda-beda, setiap negara beda. Sama di Jerman juga tidak mengenal manusia bodoh. Jadi hanya dia yang terdidik atau tidak, nah gitu. Ini di Jerman. Ya, di Jerman itu membedakan yang terdidik atau tidak. Dalam bahasanya adalah ungebildete Leute. Ungebildete artinya manusia yang tidak terdidik. Dan gebildete Leute atau manusia yang terdidik. Dua ini. Karena Jerman memiliki rumusnya gini. Kalau dia dilatih dengan baik, dia akan bisa. Makanya dikenal dengan namanya dual Ausbildung ya, artinya dual system. Makanya yang terkenal sekali untuk belajar praktek itu di Jerman. Jadi dia menerapkan kalau anak itu dilatih akan bisa, gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi Finland adalah juga tidak membedakan beda
bedakan kemampuan siswa, pendekatan individual gitu ya. Kemudian dulu pakai sebagai teacher center, sekarang berpusat pada peserta didik, ya, namanya student center, itu berpusat pada peserta didik. Sekarang bagaimana kita sebagai guru, sebagai orang tua untuk mengarahkan satu cita-cita peserta didik? Itulah yang dikenal dengan namanya strategic planning. Jadi punya perencanaan strategik. Apa itu? Ya, ini saya dulu belajar di Australia itu. Jadi strategic ada contohnya begini. Jadi ada contohnya seorang guru atau seorang tua lah di perempatan jalan, terus di situ ada pohon dan kucingnya ada di atas pohon ya. Kucingnya ada di atas pohon. Kemudian si orang itu tanya pada kucing, cing gitu kan, meong. Kucing meong. Nah, orang itu karena bingung di perempatan jalan, tanya pada si kucing, cing tunjukkan jalan yang ingin saya tempuh, itu kan? Tanya pada si kucing itu. Terus kucingnya, dasar kucingnya pandai, dia menjawab, hei, kalau kamu tidak tahu kemana kamu mau pergi, maka jalan manapun yang kamu tempuh, disitulah kamu akan sampai. Seperti ini ya. Jadi kucing tadi sebetulnya memberikan pelajaran ini pada orang ini yang tanya itu. Pelajarannya, kalau kamu tidak tahu kemana kamu mau pergi, maka jalan manapun yang kamu tempuh, disitulah kamu akan sampai. Ya, sampai. Jadi prinsip strategic planning itu adalah kita harus punya goal, punya direction, punya arah. Di dunia aja punya namanya MGD ya. Millennium Development Goals ya. Kita punya target 15 tahun ya. Dulu ada namanya EVA, Education for All, itu 15 tahun juga, tahun 2000 sampai 2015. Sekarang ada MDG, ada strategic planning. Jadi harus ada arah. Kalau kita tidak punya arah, maka kita tidak punya strategi. Ya kan? Tadi saya katakan, strateginya gimana loh? Tadi kan saya katakan strategi belajar, karena saya punya arah gitu, punya cita-cita gitu ya. Jadi kalau ibaratnya orang bingung di alun-alun gitu ya, ya udah muter-muter nggak mau kemana gitu ya, karena apa nggak punya tujuan. Jadi intinya adalah kita hidup ini harus punya direction, punya arah. Nah, kita sebagai manusia beragama, destinasinya, arahnya, tujuan di akhirat supaya masuk surga. Nah, strateginya gimana? Silakan memasuki perintahnya, larangan menjauhi larangannya yang diperintahkan agama kan gitu ya. Ini semuanya daripada hidup. Nah, kalau kita mau sukses di dunia ini ya caranya juga secara lahiriah yang harus kita tempuh, kita penuhi gitu. Sangat ya. Wah, ini sangat dalam filosofinya ini Bapak. Biasanya. Selanjutnya begini Bapak. Terkait dengan pendidikan sendiri untuk mengubah kehidupan. Nah, ini sesuai tema pembahasan juga. Bisa dikatakan Bapak kan dari Klaten Bapak ya, dan ternyata tadi dengan cita bertingkatnya dan dari profil Bapak kita hasil riset berbagai media, ternyata Bapak juga meniti karirnya luar biasa sekali di Kemendikbud gitu. Bahkan terakhir kemarin juga sempat menjadi kepala P4TK Boe Malang juga Bapak ya. Sempat juga sebelumnya di P4TK IPS, PKN dan sebagainya Bapak ya. Dan juga sempat jadi direktur program Bapak ya. Dan sebagainya. Banyak banget soalnya saya lihat gitu. Pertanyaannya begini Bapak. Jadi menurut Bapak sendiri, pendidikan ini memang salah satu cara yang sangat efektif untuk mengubah kehidupan seseorang, begitu Bapak? Iya. Jadi gini ya,
kalau Iya, kita iya, iya. tadi kan kita udah ada strategi belajar. Iya, iya, Kemudian iya. hasil belajar itu adalah menjadi bekal ya, menjadi Iya, iya. kompetensi kita. Syukur kita punya kompleksitas kompetensi, kan gitu ya. Iya, iya. Begitu kita sudah masuk di dunia kerja, Mm-mm. yang perlu diingat adalah kita itu memiliki atasan. Ya. Iya, Dalam iya. bekerja itu kalau guru ya punya kepala sekolah gitu ya. Kalau kita Iya, di iya. kantor punya manajer ya, di perusahaan punya manajer ya. Iya, Kalau di kementerian ada yang punya direktur, kepala pusat, iya. dan karena kita sebagai staf, karena pihak yang Iya, dinilai, ya kan iya, gitu, iya, pihak. iya, iya. Nah kalau karena kita pihak yang dinilai, supaya nanti apa namanya kita mendapatkan apresiasi, maka kita harus menunjukkan performa yang baik. Iya. Jadi rumusnya adalah bekerja itu bukan karena apa Mm-mm. dan bukan karena siapa. Ini ya. Iya, iya, iya. Bukan karena apa Bukan dan karena bukan apa, kesan bukan karena siapa. ya. Karena Iya, kalau iya. karena apa, apa-apanya nggak ada, jadi nggak rajin bekerja. Iya, iya. Cuma kalau karena siapa, nanti siapanya pergi juga nggak akan bekerja. Jadi Iya, iya. bekerja adalah karena tanggung jawab, karena tugas. Ya, karena tugas, Iya, karena tanggung jawab yang diberikan harus dipenuhi gitu ya. Karena kita iya, menjadi objek, ya, menjadi objek. Kalau tadi sebagai pembelajar adalah kita sebagai subjek, ya, menjadi subjek iya. sebagai pembelajar ini. Iya. Nah, ya memang saya pernah jadi kepala di PM4TKPK NIPS, di PM4KTPOE ya. Iya, iya. Ya ini di samping usaha juga takdir ya, karena semuanya kan dari apa Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita memulai cita-cita, mempunyai berusaha, dan keputusan pasti juga ada keterlibatan yang Maha Kuasa, yang kita tidak bisa menjangkaunya. Makanya tadi ada main purpose but God disposes. Jadi manusia itu berusaha. Jadi rumusnya kita sebagai staff, ya silakan bekerja yang baik. Kalau sebagai pemimpin, ya jadilah pemimpin yang baik. Baik. Ya kemarin, kebetulan saya kan pernah menjadi manajer marketing, pernah manajer produksi, pernah jadi kasih program, kepala bidang, dan sudah jadi kepala ya saya pengen kalau sebagai pemimpin ya membawa performance yang bagus ya menurut ukuran kami sesuai dengan cita-cita saya supaya bisa mengantarkan keluarga atau penumpang kami. Ibaratnya kan gini, kalau kita sebagai pemimpin di sebuah organisasi, ini kan seperti nahkoda. Kalau di gerbong itu seperti masinis ya. Kalau di pesawat seperti pilot, kopilot. Kalau di bis ya pengemudinya. Jadi bertanggung jawab atas penumpangnya, ya kan? Nah, keselamatan penumpang itu tergantung kecanggihan dari pengemudinya, gitu ya. Sama kalau ini di organisasi atau mungkin di perusahaan. Jadi nasibnya para penumpang anggota organisasi daripada kecanggihan pengemudinya. Merah hijaunya ini apa ya rumah atau kapal atau ini tergantung pengemudinya. Mau dicat, mau kasih aksesoris tergantung juga. Anak buahnya mau pandai tidak tergantung juga pengemudinya. Mau di sekolah apa tidak? Kalau tidak ya nggak ada yang Jadi kita ini ya ini testimoni tadi juga ya ini belum tentu yang lain juga. Kita punya prinsip bagaimana mengantarkan karyawan itu bisa lebih pandai juga, lebih pandai daripada kita, gitu ya. Nah untuk bisa lebih pandai ya sekolahkanlah gitu ya. Nah, saya juga prinsipnya kalau mau sekolah ke luar negeri, tidak usah nunggu hari ini tak setujui. Kalau apalagi dapat beasiswa keluar. Kalau mau promosi juga tidak menunggu hari juga, hari ini juga tak izinkan. Itu prinsip ya. Jadi semua yang sifatnya improvement adalah terus. Karena pada dasarnya jangan sampai kita
menghalangi apa nasib seseorang gitu ya. Ini memang ya semuanya pasti tidak mudah ya, karena dengan usaha keras saja belum tentu berhasil, apalagi kita tidak berusaha keras. Iya betul. Iya, jadi kemarin alhamdulillah di P4TK BOE bisa mendapatkan predikat apa pengelola keuangan ya, yang dapat penghargaan dari KPBN. Kemudian pengelolaan aset BNN dapat penghargaan dari Mendikbud. Kemudian pengelolaan reformasi birokrasi sebagai wilayah bebas korupsi kita dapat penghargaan dari Menpan ya, dan lain sebagainya. Ya, itu karena saya itu sebagai fasilitator saja. Kalau pemimpin itu hanya fasilitator, dirijen. Kalau kita mengendarakan, kalau tidak penumpangnya nggak mau gerak, nggak bisa. Itulah juga kita namanya harus menguasai tentang manajemen organisasi, ya, budaya organisasi, leadership, ya, teori komunikasi, ya, harus tentang ilmu-ilmu manajemen harus juga dikuasai seorang pemimpin, ya, supaya dia bahasanya itu jangan sampai adigang-adigung ya, atau arogan lah gitu ya, karena semuanya ada masanya. Masanya apa? Akhirnya mengarah kepada mantan ya. Semuanya akan jadi. Ya, jangan aneh-aneh lah kalau kita jadi lagi menjabat, ya sudah lebih baik low profile saja gitu ya. Tapi bukan beda ya, artinya rendah hati ya. Rendah hati beda dengan diri ya. Ini rendah hati itu kita turunkan lah gitu. Itu ya saya sekarang di Pusdatin ya sejauh mungkin ya saya ini ya bagaimana bisa mengabdi sekuat semampu saya gitu ya, untuk bisa nah yang penting hidup itu atas kemanfaatan, jadi harus bermanfaat bagi orang lain ya. Karena sekarang itu kami di Pusdatin adalah dalam rangka menggerakkan platform digital untuk pembelajaran di era digital. Jadi namanya portal rumah belajar ya, ada edukasi, ada suara edukasi ya, kan kita bisa melakukan satu pengembangan konten-konten pembelajaran ya, akhirnya belajar itu Merdeka Belajar itu kita bisa mendapatkan sumber-sumber dari mana-mana gitu ya, bisa diambil siang malam dini hari, hanya belajar di mana saja, kapan saja. Silahkan. Oh, di Pusdatin sekarang sedang mengembangkan program-program itu Bapak ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih ini lagi Bapak, untuk informasi jadi semuanya juga. Mungkin teman-teman guru sudah paham juga, teman-teman guru, anak-anak dari SMK. Jadi di Pusdatin itu kan atas nama Kemdikbud ya, punya namanya portal rumah belajar ya. Jadi rumah belajar itu ada 8 fitur ya, ada bak soalnya, ada sumber belajar berupa video ya, berupa animasi atau media pembelajaran interaktif ya. Mungkin wawancara ini kita nanti bisa dimuat di rumah belajar ini supaya bermanfaat. Wah, ya siap Bapak. Wah, terima kasih banyak ini. Ya, jadi ada juga jelajah ruang angkasa ya. Kita juga ada namanya kelas maya. Jadi untuk virtual classroom ya, ada juga. Jadi itu rumah belajar dapat diakses melalui Android juga, melalui PC juga bisa gitu ya. Dan ini sekarang kita sedang mengembangkan konten-kontennya ya, baik itu berupa media pembelajaran interaktif atau video, maupun juga mungkin model-model ya. Ada project based learning, ada flip classroom, ada blended learning, ada inquiry, discovery learning, ada Sole ya, banyak ya. Jadi inovasi pembelajaran itu dapat digunakan
pendekatan bagaimana para guru dan para didik dapat melakukan satu pembelajaran untuk itu tadi ya, supaya kita menjadi yang kompeten, yang punya value. Jadi kalau hidup itu ada value, nanti akan dihargai di masyarakat itu. Kalau nggak ada value nanti ini, karena persaingan itu adalah karena kita punya value, gitu ya. Value itu dapat karena kita melalui namanya belajar. Nah, mungkin sekarang punya strategi yang beda-beda, silahkan ya. Saya tadi tapi mungkin ada teman-teman para guru yang mau menemukan ide-ide baru, silahkan, bisa saja. Yang jelas bagaimana kita itu dapat menguasai ilmu yang begitu luas ya, bisa kita kuasai. Itu. Ya. Tadi kalau tidak salah Bapak punya materi yang ingin disampaikan juga Bapak ya, berupa slideshow ya. Mungkin bisa dijelaskan materinya tentang apa tadi Pak? Oh iya, tadi mungkin bisa silakan operator untuk ditayangkan. Ya. Nah, ya. Ya, silakan, Bapak. Ya. Ini sesuai dengan temanya ya. Jadi tadi kan ketepatan memilih cara belajar akan menentukan keberhasilan. Jadi penjelasan saya tadi adalah anggaplah sebagai benchmarking saja ya. Monggo ya, tapi ini sebagai testimoni pribadi ya. Sekarang kuncinya keberhasilan itu ya karena kita belajar. Terus silakan. Silakan. Next. Operator. Ya. Ayo terus saja. Terus. Nah, ini hakikat belajar. Jadi tadi ya. Kenapa kita belajar ya? Ya ini banyak ya, kita pengen punya life skill, kita pengen terampil, kita pengen menguasai, kita pengen cerdas, kita punya karakter ya, kita pikir ya, yang tadinya tidak terbiasa, yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Ini hakikat belajar ya. Tergantung kita mau menukik kemana ya, yang baik itu yang terkait dengan afektif, yang terkait dengan kognitif, yang terkait dengan psikomotorik. Next. Strategi belajar. Nah ini yang saya jelaskan tadi ya. Ini. Oh iya. Kita itu para nonton ya, kita itu mungkin anak-anak sekarang harus mengatur waktu. Ini penting ya. Kalau kita nggak mengatur waktu itu biasanya kita akan terbawa oleh main game, oleh ini nggak jelas itu ya. Jadi harus kita punya jadwal harian gitu ya. Kapan belajar, kapan baca, kapan mengerjakan soal, kapan berlatih. Belajar adalah menulis. Belajar dengan membuat rangkuman tadi. Belajar dengan membuat soal. Belajar dengan melatih mengerjakan soal. Ini tiga ini, 3-in-1 ini sangat penting nih ya. Ini semuanya karena dengan menulis ya, membuat rangkuman, membuat soal, dan mengerjakan soal. Dan ini semuanya harus dilakukan secara disiplin dan tiada henti ya. Tidak ada istilah, wah saya udah selesai belajar, ini udah umur 40 tahun, nah, nggak bisa. Mas Rahmat masih muda, harus tetap belajar. Belajar adalah sepanjang hayat. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Bahkan itu dalam agama, ini supaya kita beribadah dengan baik, ya harus belajar. Harus ngaji ya. Bahasa belajarnya di agama kan ngaji gitu ya. Ngaji ya. Ngaji. Sinau. Supaya ibadahnya benar kan gitu ya. Ini sama, kalau kita belajarnya benar, nanti ilmunya dapat yang benar juga gitu ya. Sebagai bekal. Ini rangkuman daripada strategi belajar. Silahkan dipraktekkan. Kalau mau membuat satu riset
uji coba sendiri silahkan. Mungkin Bapak Ibu guru bisa membuat satu uji coba. Ini coba 3 ini ya. Membuat rangkuman, membuat soal dari seluruh buku, dan melatih mengerjakan soal-soal. Dilakukan secara disiplin, nanti terus dibandingkan yang biasa-biasa saja, silahkan membuat riset. Nanti hasilnya, ini saya pengen tahu apa hasil risetnya gitu ya. Iya. Terus next. Selanjutnya. Nah, ini aktivitas era digital. Tadi kan belajar di mana saja, kapan saja. Ruangan kelas itu bisa di HP ya, di laptop ya. Ini di jalan sambil berdiri bisa belajar juga, bisa komunikasi. Jadi ini adalah era digital. Tadi saya katakan era milenial, era internet, semuanya serba internet, dan kita sudah masuk di tengah-tengahnya. Semua, makanya kalau semuanya sudah terkait dengan internet, itulah kita sudah masuk di ruangan namanya Internet of Things, gitu ya. Dikendalikan internet secara kontinu. Makanya kita butuh pulsa. Ini keluhan orang tua, ini gimana ini anak-anak selalu online tapi pulsanya, kuotanya nggak ada. Makanya harus sekarang juga dibolehkan untuk beli pulsa kan. Bosnya yang diberikan oleh Kemdikbud, oleh sekolah boleh untuk membeli paket kuota, paket data. Ya, terus silakan. Next. Nah ini sumber belajar. Jadi yang namanya sosial media tentunya harus arif ya kita menggunakannya ya. Jadi media sosial seperti pisau juga ya, tergantung kita menggunakan pisau itu kan mau apa ya, untuk ngerajang-ngerajang sayuran bisa, tapi juga untuk kesehatan juga bisa. Sama ini sosial media ini sebagai sumber informasi, ini kita harus mempunyai satu bekal niat untuk memanfaatkan yang sumber-sumber yang baik gitu, karena di situ ada hoax, ada kekerasan, ada pornografi ya. Jadi kalau kita tidak pandai, jadi peran orang tua, peran guru ini amat penting ya untuk menjadi filter supaya anak-anak kita itu terhindarlah dari masuk informasi-informasi yang memang tidak seharusnya dia dapatkan untuk meningkatkan kompetensi pelajaran. Yeah. Next. Nah ini juga, ini perkembangan alat komunikasi dalam pembelajaran juga ya, manusia itu belajar dengan komunikasi ya. Cuman kan buku itu hanya dengan mulut ya. Mulut ya. Kemudian ada dengan genderang ya, kita genderang. Saya ingat kalau ada ada itu gerhana itu nabuh kentongan gitu ya. Iya. Iya, dengan ini ada asap ya. Kemudian ini ada lampu ya. Pada waktu ada lampu, saya ada lampu teplok, lampu ini ya. Kemudian juga ada bendera ya. Ini kalau di laut ya pakai bendera. Dan ada pos ya untuk mengirim informasi, surat menyurat. Kemudian juga ada lukisan ya, ini juga bisa digunakan alat komunikasi belajar. Kemudian ada tulisan ya, ini sejak zaman tulisan ada, ini kita belajar dengan tulisan sampai akhirnya ada kabar, ada kemudian juga ada telegraf, telepon, ada radio, ada televisi, kemudian ada era komputer, sekarang ini namanya World Wide Web ya, era internet ya. Era internet itulah yang kita menyatukan dari seluruh globe ini, kita sudah diikat dengan namanya internet. Jadi saya katakan sudah borderless ya. Jadi kita batas sebuah negara itu batas administrasi saja. Pada dasarnya kita sudah sangat
gampang ya berkomunikasi satu dengan lain, bisa belajar satu dengan yang lain begitu gampangnya. Memang dalam era internet itu ada belajar yang sodakoh ya, sosial ya, ada yang komersial ya. Lagi ada yang belajar kuliah online, kursus online, ada banyak itu. Bapak Ibu bisa lihat di Coursera atau bisa di lynda.com ya. Ada provider training yang berbayar atau kuliah online. Yang jelas bayar itu ya, bayar. Banyak satu orang yang sodakoh ya, ilmu ya, diunggah di YouTube, diunggah di Facebook, mungkin di Instagram ya, mungkin di Twitter ya, atau mungkin di upload di grup ya, dan lain sebagainya. Ini bagian daripada sharing yang lain. Atau kalau suatu lembaga sudah menyediakan satu platform sebagai sumber belajar, itu namanya bisa disebut dengan OER, Open Educational Resources, atau menjadi open source. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas ya. Kalau sudah jadi open source ya siapapun boleh ya. Tapi memang ada yang sudah masih menggunakan bisnis, silakan, karena pada dasarnya era internet bisa digunakan untuk bisnis secara digital. Oke, terus mungkin next yang terakhir mungkin ini. Next. Operator. Udah. Loading. Nah, ini. Saya ingin memberikan kesimpulan pada ini gelar wicara ya. Jadi kesimpulan saya adalah yang perlu kita camkan secara bersama, belajar adalah sebuah investasi dalam kehidupan. Ya, ini belajar itu investasi. Jadi jangan sama kalau di Jerman sana saya itu membaca ini ya, training is an investment for the future, gitu ya. Jadi negara sudah membuat satu pernyataan itu, atau education is an investment for the future. Jadi kalau ini secara pribadi, ya belajar adalah investasi untuk kehidupan kita secara pribadi. Karena yang memanfaatkan kita secara pribadi. Tapi kalau sebuah negara ya sistem pendidikan yang bagus karena sebuah investasi, pelatihan yang bagus karena sebuah investasi sebuah negara. Ilmu itu sangat luas ya, tergantung kita mau belajar atau tidak. Ini ibaratnya balapan lah, kita itu lari balapan. Ada yang dapatnya sedikit, ada yang dapatnya banyak. Yang namanya ngambil loh. Nah, cara ngambilnya tadi, ini kan macam-macam tadi cara ngambilnya, ya kan? Cara ngambilnya ilmu tadi, kan? Saya tadi ada testimoni, menulis, soal, terserah ini kalau mau tuh sambil melamun ya terserah. Mau sungguh-sungguh terserah, pasti punya hasilnya. Ya ini, karena ini sudah kita bertebaran di muka bumi itu untuk mengais ilmu atau rezeki dari Allah yang berikan pada kita untuk mengambilnya. Terserah kita ini sudah diberi keleluasaan. Yang ketiga, jadilah Anda sebagai learner, sebagai pembelajar. Untuk kepentingan kita sendiri atau untuk kepentingan orang lain. Ya ini. Jadi belajar itu bermanfaat bagi diri sendiri dan memberikan barokah pada orang lain. Ya, karena kalau kita dapat ilmu bermanfaat bagi orang lain. Dan ini tanggung jawab pribadi. Ingat, belajar itu tanggung jawab pribadi tidak bisa diwakilkan. Jadi tolong ya, belajar ya. Karena yang akan melekat ilmunya di kepala kita, di otak kita, ya. Jadi belajar harus jadi tanggung jawab pribadi dan langsung kontinu.
tiada henti tadi atas panjang banyak. Ini kata kunci ya, belajar adalah menulis. Belajar adalah menulis. Belajar adalah menulis. Apapun yang ini, apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diraba, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan orang, apa yang masuk di media sosial, tulislah sesuai dengan apa yang dimaui untuk ditulis. Tidak ada keberhasilan karena kebetulan. Ya, tidak ada. Semua keberhasilan karena effort. Karena Tuhan telah memberikan rumus juga. Kalau kamu mau berhasil, usahalah. Kalau mau kaya, rajinlah, bekerjalah. Kalau mau pandai, belajarlah. Kalau mau sempurna, berlatihlah. Allah bisa karena biasa. Yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat gitu, Mas Ahmad Widodo ya, dan para supaya kita diberi kesehatan ya dalam pandemi COVID-19 ini, kita diberi kesehatan, kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya dengan sharingnya dan juga konsep-konsepnya yang sangat luar biasa. Insya Allah sangat bermanfaat Bapak. Insya Allah sangat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk para penonton semua di Reputasi Channel. Terima kasih. Sekian. Salam sehat, salam sukses, salam produktif untuk kita semua. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan tokoh atau profesional yang berbeda. Salam sehat, salam sukses, salam produktif untuk kita semua.